الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menapaki perjalanan di dunia ini, untuk hidup di darul dunia yang nanti suatu saat mau tidak mau kita harus meninggalkan darul dunia menuju kepada darul barzakh, kemudian menuju kepada darul akhirah. Untuk itu yuhidina azakumullah, jamaah semoga Allah merahmati kita semua. Marilah kita gunakan waktu kita gunakan umur kita untuk melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk kesyukuran kita. Karena disebutkan nanti yauma la yanfa'una malun wala banun illa man atallaha fil qalbi salim. Suatu hari nanti tidak bermanfaat harta dan anak. Harta yang dikumpulkan sangat banyak, yang disebutkan ketika diberikan kepada seorang hamba, ketika dia memiliki satu lembah emas, menginginkan memiliki dua lembah daripada emas, dan demikian seterusnya. Kemudian juga berbangga-bangga dengan banyaknya anak. Kalau anak-anak itu tidak kita arahkan kepada amalan-amalan yang benar, sehingga menjadi anak-anak yang saleh, maka akan merugi diri kita. Untuk itu wahidina azakumullah, bekal yang terbaik bagi diri kita adalah memanfaatkan waktu kita ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang pendek ini, kami akan mengingatkan kembali tentang pentingnya kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu kita harus mengerti apa yang kita ucapkan, apa yang harus kita kerjakan setelah mengucapkan. Kemudian kita beristiqomah di atas petunjuk yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Wafidina azakumullah. Setiap kali kita mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, dan ini diucapkan seseorang mulai dia mengerjakan salat fardu, kemudian juga salat nafilah, salat sunnah. Akan lebih banyak dari mereka yang tidak mengetahui kewajibannya untuk mengetahui maknanya, mengetahui syaratnya. Sehingga kita ketika kembali kepada darul barzakh, kembali kepada yang disebutkan negeri pembatas, yang di situ ada barzakh, ada dinding antara dunia dan dinding antara akhirat. Kemudian dia akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang masyhur. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Maka ketika seorang ini tidak mau dia mempelajari daripada tiga kepentingannya, tiga kewajibannya di dunia ini, ketika dia mengaku Islam, maka dia tidak akan bisa menjawabnya. Untuk itu wahidina azakumullah, kalimat syahadatain, kalimat dua syahadat ana Muhammad Rasulullah ataupun syahadat la ilaha illallah, ini memiliki konsekuensi dan makna yang harus kita ketahui. Untuk itu, wahidina azakumullah, dalam kesempatan ini kami akan mengulang kembali tentang syurut la ilaha illallah,
yaitu syarat daripada la ilaha illallah. Sehingga disebutkan dalam sebuah kaidah, idza intafa syartu intafa al-masrur. Ketika seorang itu tidak ada padanya atau yang disyaratkan itu tidak dijalankan, maka yang dipersyaratkan tidak akan dia menggapainya. Sebagaimana seorang yang salat, syaratnya salat adalah wudu, kemudian dia tidak wudu, maka tidak sah salatnya. Demikian juga ketika seorang ingin masuk surga, disebutkan syaratnya miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Akan tapi dia tidak mengetahui bahwasanya apa itu dari kunci yang sebenarnya. Yang para ulama menjelaskan gerigi-geriginya adalah syarat ini, yaitu syarat la ilaha illallah. Untuk diwahidina azakumullah. Syarat pertama yang harus kita ingat, dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya hendaknya seorang al-ilmu bimaknaha nafsan wa isbatan al-munafil jahil. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengilmui maknanya, yaitu yang dimaksud adalah penafian dan penetapan yang dia meninggalkan atau meniadakan daripada kebodohan dari dirinya tentang maknanya. Yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah adalah penafian dan penetapan. La ilaha itu adalah penafian, tiada ilah. Ya, peniadaan. Kemudian illallah itu adalah penetapan. Ditetapkan bahwasanya tiada ilah melainkan Allah. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Wa ghairullah in ubida falibatil. Tidak ada yang hak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi, maka dia adalah kebatilan. Untuk itu wa'azakumullah, banyak orang yang beragama Islam tapi dia mengakui Tuhan selain daripada Allah. Dia menyatakan bahwasanya agama itu sama. Semua agama itu sama. Tidak. Agama yang hak itu adalah dinul Islam, agama Islam. Dan Rabb yang paling hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada Allah, dia adalah batil. Maka Allah memerintahkan kepada kita semua dalam surat Muhammad ayat 19, wa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya tiada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat pertama ketika seorang ingin dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berilmu dengan makna la ilallah, dengan apa? Penafian dan penisbatan. Ini wafidina asalullah. Dan Rasul memberitakan kabar gembira kepada kita semua, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah ghafalal jannah. Barang siapa yang mati kemudian dia mengilmui la ilaha illallah ghafalal jannah. Masyaallah. Ini wafidina asalullah. Kemudian syarat yang kedua, setelah seorang mengilmui makna la ilaha illallah, maka syarat yang kedua dia harus al-yakin al-munafi lisyak. Dia harus yakin dengan ucapannya, yakin dengan apa yang telah dia akui dengan persaksiannya, yang di sana meniadakan yang namanya keraguan. Wa innal iman la yufni fihi ila ilmul yakin. Dan iman itu tidak ada manfaatnya melainkan dengan keyakinan. Karena lawan daripada yakin adalah keraguan. Maka ini adalah syarat ketika seorang ingin dia diterima syahadatnya dari la ilaha illallah. Ini wahidun a'adzullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Summa lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Dia yakin benar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang mengatur semuanya, Allah yang patut diibadahi, dan Allah adalah yang memiliki asma-asma yang agung yang di sisinya Allah memberi namanya. Ini wahidina azzaqullah. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya ketika dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu. Dan dijelaskan, innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minu billahi wal yawmil akhir
wartabat qulubuhum wa hum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya orang-orang yang dia meminta izin untuk berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dirinya, itu adalah la yu'minun. Dia bukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Kemudian hati-hati mereka dalam keadaan ragu dan mereka senantiasa dalam kebimbangannya di dalam keraguannya tersebut. Ini adalah orang-orang yang dia bohong keimanannya. Nah, ini wahidina azakullah. Kemudian syarat yang ketiga dijelaskan bahwasanya ketika seorang ingin masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah al-qabul. Lima tadad hadil kalimati bi qalbihi wa lisanihi al-munafi lirad, yaitu menerima kalimat la ilaha illallah, kemudian menerima konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, di dalam lisannya, yang meniadakan penolakan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kalau dia dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Ini wahidina azakullah. Kemudian alasan-alasan mereka menyombongkan diri, apakah kami akan meninggalkan kesembahan kami? Apakah kami akan meninggalkan ucapan-ucapan nenek moyang kami? Apakah kami akan meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyang kami? Kemudian hanya untuk mengikuti lisyairil majnun, yaitu seorang penyair yang gila. Orang-orang yang berdakwah dengan tauhid di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap sebagaimana orang-orang yang gila. Maka wahidina azakumullah, di zaman ini pun orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka juga asing. Karena Rasul menyebutkan innal Islam bada'an ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Wa tuba lil ghuraba. Islam itu awalnya asing, kemudian akan kembali nanti asing. Tapi dijelaskan oleh Rasul SAW, fatuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang asing itu, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan-perbaikan di tengah manusia yang sedang rusak. Ini wahidina azakullah. Kemudian Rasul juga menjelaskan dalam nasihat yang lain, akan datang nanti suatu zaman orang-orang yang memegang agamanya itu sebagaimana memegang bara api. Jadi mereka mengatakan benar, tapi orang-orang menganggap salah. Kemudian yang salah dikatakan benar. Ya, yang demikian ini adalah wahidina azakullah, merupakan konsekuensi bagi orang-orang yang dia mau sungguh-sungguh menerima apa-apa yang dikonsekuensikan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang keempat, bahwasanya ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan syaratnya al-inqiyadu wal istislamu lima dalat alaihi al-munafi litarki, yaitu dia tunduk, dia patuh, menyerahkan diri kepada apa-apa yang ditunjukkan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian dia tidak melakukan penolakan-penolakan, yaitu ketika seorang mengucapkan syahadat, dia harus tunduk dari apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, dengan mempelajari Al-Quran was sunnah, dengan menegakkan Al-Quran was sunnah di atas pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat yang keempat adalah seorang tunduk dan patuh kepada apa yang ditunjukkan dari kalimat la ilaha illallah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah orang-orang yang berbuat baik, maka dia telah berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jelaskan oleh para ulama, makna yuslimu wajhahu itu adalah ketaatan. Kemudian makna orang-orang yang berbuat baik itu adalah maksudnya orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala peribadatannya. Kemudian yang dijelaskan istamsaka bil urwatil wuthqa itu adalah makna dari la ilaha illallah. Ini wahidina azakumullah. Syarat yang berikutnya dijelaskan ketika seorang ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang berikutnya adalah as-sidqu al-munafil kadzib, yaitu seseorang jujur dengan meninggalkan
daripada kedustaan. Maka hendaknya setiap diri maklum dengan kejujurannya masing-masing bahwasanya ketika seorang mengucapkan syahadat, apakah dia sudah jujur dengan konsekuensi, dengan syarat-syarat yang diamalkan dari konsekuensi syahadat ini. Maka dijelaskan, yaitu yang demikian itu ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus jujur. Jujur di dalam hatinya, jujur di dalam lisannya, dan jujur di dalam perbuatannya. Dan ketika dia tidak jujur, dia mengucapkan syahadat tapi dia tidak mau mengikuti Allah, tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan dia menjadi orang-orang yang munafik kadziban. Seorang munafik yang benar-benar berdusta. Ini wahidun a'azakumullah. Makanya dari setiap apa yang kita kerjakan, ini harus senantiasa berada di atas bimbingan dengan pengikutan kepada Rasulnya. Dan senantiasa kita jujur dengan lisan kita, dengan hati kita dan perbuatan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kemudian dijelaskan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat ujian. Alif Lam Mim. Ahsiban nasu ayatraku ayaqulu amana wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, yang Allah saja mengetahui maknanya. Ahsiban nasu ayatraku ayaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan beriman begitu saja? Apakah manusia dibiarkan mengatakan syahadat? Ya, dua kalimat syahadat saja. Wa hum la yuftanun, sebelum mereka diuji. Maksudnya diuji ini adalah diuji dengan perintah dan larangan. Kemudian juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang baik dan buruk. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sebagaimana kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Untuk Allah mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang dusta. Nah, dan dijelaskan wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Dan sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Dijelaskan di sini qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Walahum adzabun alim bima kanu yaktubun. Dan baginya adalah azab yang pedih terhadap apa yang telah mereka dustakan. Ini wahidina Allah. Insyaallah kita lanjutkan dalam khutbah yang kedua. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisyairil muslimin wa muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'd. Jemaah rahimakumullah, setiap kita pasti ingin mendapatkan yang namanya surga. Dan setiap kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Akan tapi banyak dari manusia yang mereka salah sehingga menggapai kebahagiaan dengan jalan-jalan yang dilarang dalam syariat Islam. Padahal Islam tidak melarang kebahagiaan. Islam tidak melarang menjadi orang-orang yang kaya. Tapi kayaannya digunakan untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang menjadi orang-orang yang berpangkat, punya kedudukan di sisi manusia, tapi dia seorang yang amanah, digunakan untuk bekerja, membesarkan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak juga orang-orang yang bermimpi untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara-cara yang menyimpang, dengan doktrin-doktrin pola pikir yang menyimpang. Bahwasanya ketika dia melakukan seperti ini, dia akan masuk surga. Padahal itu tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana pengeboman yang terjadi, yang marak, ini merupakan doktrin bagi para pemuda. Yang mereka memiliki keyakinan mereka ketika meninggal akan didampingi oleh para pengantin wanita ya, di kuburan maupun di surga. Ini suatu doktrin yang hendaknya kita pahami. Akan tapi masuk surga itu memiliki kunci, dan kunci-kunci itu memiliki gerigi-gerigi. Disebutkan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci dengan surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalimat la ilaha illallah ini memiliki gerigi-geriginya, dan geriginya ini adalah syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian wahidina azakumullah dijelaskan syarat yang ke-6.
bahwasanya ketika seorang ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlasu al-munafi lisyirki wa nifaq wa riya wa sum'ah, yaitu dia hendaknya harus ikhlas, meninggalkan yang namanya kesyirikan, kemunafikan, riya dengan dilihat, wa sum'ah dengan didengar. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah tasfiyatul amal bi shalihin niyyah an jami'i sawa'id asyirk, yaitu dia memurnikan amal dengan salehnya niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala di setiap daripada amalan hatinya, lisannya dan perbuatannya. Kemudian dia meninggalkan daripada kotoran-kotoran syirik dan cabang-cabang dari kotoran syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, wa'budullah mukhlishan lahu. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan ikhlas di atas agama ini. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian semua melainkan untuk beribadah kepada Allah di atas agamanya yang lurus ini dengan ikhlas. Ini wahidun azabullah. Bagi orang-orang yang dia ikhlas, dijamin akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaki bidzalika wajh Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan masuknya seseorang ke dalam neraka ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu hanya mengikhlaskan mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang berikutnya dijelaskan al-mahabbatu hadhil kalimah al-azimah al-mubarakah lima tabat dalat alaihi. Dia harus mencintai kalimat la ilaha illallah sebagaimana kecintaan yang paling tinggi, melebihi seluruhnya yang ada di dunia ini. Dan dia harus mencintai semua apa yang dikonsekuensikan dari kalimat la ilaha illallah dan juga syarat-syaratnya ini. Kemudian juga mencintai orang-orang yang mengerjakannya. Kemudian bersama mereka bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah menjelaskan tentang orang-orang yang wajib mencintai kalimat la ilaha illallah. Dijelaskan bahwasanya dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah. Ada sebagian manusia yang dia menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai sama saja tidak boleh, apalagi urusan-urusan dunia yang di sana sampai melalaikan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelaskan waladina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini wahidun a'azakumullah. Kemudian ketika seorang yang merasakan manisnya iman juga dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika dia memiliki kecintaan yang lebih, kecintaan yang nomor satu kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memiliki manisnya iman. Rasul menyebutkan salasun man kana fi wajada bihi khalawatal iman ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tiga hal yang apabila dia memilikinya maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya dicintai melebihi segala sesuatu. Kemudian syarat yang terakhir, ifafidun azakullah, hendaknya dia al-kufru bitawagid, yaitu kufur dengan tauhid, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya al-ma'budat wa hiya al-ma'budatu min dunillahi wal imanu billahi rabban wa khaliqan wal ma'budan bil haq, yaitu sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Sungguhnya telah jelas antara jalan-jalan yang sesat dengan jalan-jalan yang terang. Barang siapa yang mengkufuri, yang mengingkari taghut, maka dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia telah berpegang teguh kepada tali agama Allah. Dan dijelaskan Rasulullah, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi
harama maluhu wa damuhu wa hasabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia kufur dengan apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka haram darahnya, kemudian haram kehormatannya dan hisabnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa ada di atas syarat-syarat la ilaha illallah dan menjadikan kita semua mudah memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqim as-salah.